Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Penjara Alcatraz yang sekarang sudah tutup memiliki reputasi angker sebagai penjara paling ketat di dunia. The American Devil's Island. Ia ada di sebuah pulau di Teluk San Francisco, dikelilingi berlapis dinding berduri dan dikelilingi lautan yang sangat dingin dan berarus kuat. Siapapun yang berhasil lolos dari benteng mustahil lolos dari dinginnya air itu. Penghuni di sini adalah orang-orang yang melakukan kriminal kelas berat, perampok, pembunuh, gembong narkoba, dan kejahatan besar lainnya. Karena itu, penjara ini juga memberlakukan kewajiban diam dan senyap untuk setiap napi. Napi hanya diizinkan untuk berbicara pada jam-jam santai, misalkan jam makan, tetapi sisanya mereka akan senyap dan dikurung di ruang sempit yang sebagian hanya berukuran 1,5 kali 2,7 meter. Tapi tahun 1962, dari keangkeran penjara ini terselip sebuah pelarian yang sangat epik. Kisah ini dimulai ketika Clarence Anglin dan John Anglin, dua begal bersaudara, kena apes ketangkap polisi usai merampok sebuah bank. Mereka bukan pembunuh dan relatif tidak kejam untuk ukuran penjahat, tetapi mereka sangat cerdik dan kreatif. Mereka biasa membegal dengan pistol mainan, mencuri di toko, dan merampok bank, sampai akhirnya mereka tertangkap dan dijebloskan ke Alcatraz. Di sana, mereka tentu saja tidak betah dan memutuskan untuk menyusun rencana kabur yang kemudian menjadikannya sebagai pelarian dari penjara paling epik dalam sejarah. Proses perencanaan kabur berlangsung selama 9 bulan dengan perhitungan yang sangat detail dan hati-hati, serta memiliki beberapa rencana cadangan. Mereka juga bekerja sama dengan Frank Lee Morris, si gembong narkoba. Dari ketiganya, cara yang digunakan ternyata sangat sederhana. Tiap malam, dalam 5 bulan, dari jam 17.30 sampai 21.00, mereka mengeruk beton tembok di bawah kasur mereka menggunakan sendok yang mereka curi dari kantin. Sedikit demi sedikit, tetapi dilakukan terus-menerus. Pasti ngilu sih ngeruk beton pakai sendok, tapi itulah yang mereka lakukan. Untuk mengelabui penjaga, mereka membuat boneka kepala wajah mereka sendiri dari kertas tisu, sabun, dan campuran semen yang dicat dan dikasih rambut hasil mencuri dari tukang cukur rambut di dalam penjara. Boneka itu lalu diposisikan menyerupai orang tidur di ranjang ketika mereka justru melubangi di kolong ranjang. 11 Juni tahun 1962, lubang yang mereka upayakan akhirnya bisa dilalui. Ketiganya berhasil keluar dari dinding, lalu merangkak lewat terowongan sempit di belakang sel, memanjat tembok, dan menyeberang ke teluk. Untuk mengatasi lautan yang dingin dan berarus kuat, mereka menggunakan rakit buatan tangan yang selama berbulan-bulan sudah mereka upayakan, yang bahan-bahannya berasal dari 50 setel jas hujan yang disatukan dengan panas dari saluran pipa di bawah sel. Keesokan harinya, aksi mereka baru disadari petugas yang lalu mencari ke sana kemari tanpa bisa menemukannya. Jejak semuanya berserakan, tetapi sudah tidak berguna lagi. Di seberang pulau, para petugas menemukan rakit buatan yang nyangkut. Nampaknya rakit itu sempat tenggelam sebelum ditemukan dalam kondisi nyangkut. Ada dugaan bahwa ketiga napi itu gagal menyeberangi lautan dan tenggelam atau terbawa arus air yang sangat dingin. Tetapi itu hanya dugaan. Beberapa bulan kemudian, keponakan Anglin bersaudara mendapatkan kiriman bunga yang nama pengirimnya adalah Anglin, yang sudah hidup di luar penjara tanpa diketahui oleh siapapun. Dan tahun 2013, kantor polisi di San Francisco dikirimi sebuah surat kaleng yang penulisnya mengaku sebagai John Anglin. Dalam surat itu ia mengatakan bahwa Clarence meninggal tahun 2008 dan Morris meninggal tahun 2005. Adapun dia sendiri sudah berusia 83 tahun dan dalam kondisi mengidap kanker. Apakah itu beneran dari Anglin? Tidak ada yang tahu pasti, tapi jika benar begitu, mereka pasti menjadi tokoh yang inspiratif bagi para napi di Amerika Serikat. Pesan moralnya adalah beli CCTV untuk keamanan bersama. Bukan. Tapi
ini terkait dengan perencanaan dan keuletan. Kalau kita mau mencermati, mengeruk beton dengan sendok adalah perilaku yang konyol. Siapa yang mau melakukannya? Bahkan siapa yang mau memikirkannya? Banyak napi yang memiliki akses atas sendok, tetapi tidak memikirkan faedah sendok itu karena logika mereka adalah sendok tidak bisa menghancurkan beton. Tetapi jika itu dilakukan terus-menerus secara konsisten, 3 napi itu membuktikan keberhasilannya kan? Jadi kalau sobat punya masalah, sebenarnya ada banyak perangkat tersedia di sekeliling yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi mungkin sobat tidak mengira bahwa perangkat itulah solusinya karena tertahan oleh pikiran-pikiran yang keliru. Maka jangan piara pikiran-pikiran yang keliru. Biasakan berpikir dengan lebih terbuka, babat semua opsi, bernalar semua kemungkinan. Jangan dulu mencari hal-hal yang paling praktis, tapi mana yang paling mungkin menjadi solusi dari masalah. Dan yang paling penting, meski kita bisa belajar dari para penjahat, kita tidak harus menjadi seperti mereka untuk semua urusan. Iya kan? Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.